Terinya ya, Pak Kakak. Ya, ya. Ya, baik. Silakan Pak Kakak. Ya, dari sisi lainnya teman-teman, soal manajemen waktu tantangan abad 21 itu saya terinspirasi dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi abad 21 itu memang berbeda sekali dengan abad 20 sebelumnya. Sangat-sangat berbeda. Sehingga kalau teman-teman kebetulan di sini saya perhatikan sebagian besar generasi muda, khususnya milenium Gen Z, itu memang apa yang teman-teman alami dalam sesuatu yang berbeda dengan saya kebetulan baby boomer. Jadi sebagai baby boomer, mohon maaf aja, kita ini lebih banyak leha-lehanya zaman dulu. Memang ada beberapa yang memang harus dikejar dengan apa ya, dengan effort yang luar biasa. Tetapi effort teman-teman di manajemen waktu abad 21 ini harus lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ini saya serius ngomong tentang ini. Memang tantangan dan godaannya jauh lebih besar dari generasi saya. Lanjut, apa yang akan kita temui mungkin slide selanjutnya cepat saja. Pertama adalah kita menghadapi abad 21 ini adalah soal kegamangan umat manusia menghadapi teknologi, khususnya teknologi informasi. Jadi perkembangan teknologi informasi yang sekarang terjadi itu tidak terjadi di abad 20, tidak terjadi di zaman saya muda, tidak terjadi di zaman mulai dewasa, tetapi memang terjadi saat ini. Kemudian tentang global warming dan krisis lainnya. Jadi yang muncul tentang global warming, tapi saya lihatnya bukan itu, tapi multidimensional krisis di abad 21 yang sangat berbeda dan akan sangat banyak menantang generasi muda. Lalu generasi tua seperti apa? Memang mengalami, tapi generasi tua tentu saja sudah pada posisi yang apa ya, tidak terlalu menjadi pemegang tanggung jawab untuk masa depan. Nah, kemudian perkembangan bioteknologi dan neuroscience ini sangat berkembang sangat cepat yang menjadikan soal waktu ini menjadi sangat krusial. Misalnya soal kalau dulu zaman saya ya, itu adanya cuma hegemoni, kemudian juga orang yang terdominasi. Tapi sekarang tidak. Anda tidak akan dihegemoni, Anda tidak akan didominasi, jadi tidak ada lagi penjajahan yang kasar. Yang ada adalah Anda menjadi relevan atau tidak relevan dalam perkembangan zaman. Ketika Anda di sebuah negara-negaranya tidak relevan, maka negara ini akan ditinggalkan. Apabila Anda di antara komunitas dan Anda tidak relevan dengan abad 21, maka Anda akan ditinggalkan. Itu jauh lebih sakit dibandingkan kemiskinan, dibandingkan dengan penjajahan, dibandingkan dengan ketertinggalan di zaman saya. Nah, kemudian manusia yang semakin teralienasi. Jadi, makin ke sini, manusia itu semakin khawatir. Jadi, hari ini mungkin kalau digambarkan menurut teori psikoanalisis, kebetulan saya adalah praktisi psikoanalisis, saya mengatakan bahwa manusia saat ini sangat teralienasi, sangat terasingkan, bukan hanya dengan kalau zaman saya, itu adalah terasing dari dunianya. Sudah ada, tetapi zaman ini teman-teman terasing dari dirinya sendiri. Itu jauh lebih menyakitkan. Anda terasing dari diri Anda sendiri dalam bentuk apa? Anda tidak paham diri Anda tidak paham apa yang Anda inginkan, dan Anda tidak paham apa yang Anda tuju. Nah, itulah tantangan zaman sekarang. Kemudian psikologi manusia semakin rapuh. Nanti kita jelaskan next slide. Kenapa demikian ya? Pertama, kalau kita lihat perkembangan manajemen, saya tulis beberapa perkembangan manajemen klasik itu ketika revolusi industri masih mudah menanganinya. Manajemen perilaku adalah bagaimana kita memahami diri sendiri, kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian di zaman modern, ini apa yang kita alami saat ini. Saat ini adalah manajemen modern. Sehingga soal manajemen waktu itu berkembang dari hanya sekedar mengatur waktu. Di zaman manajemen modern itu kita menyesuaikan dengan waktu. Nah, tantangan di zaman baru apa? Kita teralienasi dari waktu. Ini tantangan manajemen waktu di zaman modern. Di zaman baru adalah manusia teralienasi dari waktu yang dimilikannya sendiri. Sehingga misteri waktu jauh lebih besar saat ini dibandingkan zaman lalu. Lalu, next slide. Bagaimana kita mengatasinya? Waktu adalah misteri. Ini dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau bulan Januari nanti kan tahun baru itu bulan yang melihat orang yang melihat ke depan dan ke belakang. Baik depan maupun belakang adalah semuanya misteri. Sampai saat ini baik secara ilmiah maupun secara filosofis soal waktu ini, misalnya sederhana, saya diskusikan soal ruang dan waktu. Kalau kita melihat ruang, jelaskan
tinggi kali lebar kali panjang. Itulah ruang. Ruang dimensi tinggi, dimensi panjang, dan dimensi lebar. Itu ruang. Tapi waktu, bagaimana kita mengetahui dimensi waktu? Apakah masa lalu dan masa depan dan masa sekarang? Apakah bentuknya dalam bentuk sebuah garis linear atau bentuk lain? Waktu tidak bisa digambarkan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat psikologi manusia, maka waktu dilihatnya waktu masa lalu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Jadi pertanyaan yang di kolom kedua, apakah ada dimensi dimensi lain selain dimensi ruang dan waktu kita? Ini kan sedang dijawab oleh oleh saintifis ya. Tetapi secara psikologis mungkin lebih mudah kalau kita melihat hari ini, masa lalu dan masa depan. Kita masuk pada psikologi waktu manusia. Manusia seringkali menggambarkan waktu masa lalu itu kalau digariskan itu di ruang negatif. Hari ini adalah waktu nol dan masa depan adalah ruang dimensi positif. Artinya apa? Apa yang di belakang kita dianggap sebagai masa lalu. Apa yang kita lihat saat ini adalah dimensi saat ini. Dan apa yang kita lihat ke depan itulah masa depan. Nah, kalau di psikoanalisis ada teori begini, orang bisa mengalami stres oleh karena dia tidak bisa memanage gambar-gambar psikologi tentang masa lalu, masa kini dan masa depannya. Seringkali rancu antara masa depan dan masa lalu. Sehingga yang terjadi apa? Dia stuck di masa lalunya atau stuck di masa yang sebelumnya. Sementara dia tidak bisa memandang masa depannya. Ada juga yang kemudian orang yang mengawang-awang hanya melihat masa depannya tanpa mampu untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu dan masa kininya. Nah, di ruang ketiga, apapun jawaban kita terhadap dimensi ruang dan waktu dalam keterbatasan ruang, masalahnya adalah dalam keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki. Jadi, soal di manajemen waktu, itu masalah utamanya adalah masalah keterbatasan kita baik untuk memahami maupun untuk mengimplementasikan soal waktu. Next slide, kita lebih dalam lagi nanti kita. Lalu manajemen waktunya, pertama, manajemen selalu menghitung faktor waktu. Semua manajemen pembiayaan, manajemen apapun, manajemen bahkan kalau saya kebetulan di pemantau pemilu ya, itu manajemen soal bagaimana manajemen penyelenggaraan pemilu, manajemen pengawasan pemilu, semuanya menghitung waktu. Makanya ada yang namanya tahapan-tahapan pemilu. Di anggaran sama, seluruh anggaran itu akan berbasis waktu. Nah, teman-teman juga saya pikir kita tidak boleh lupa bahwa soal karir Anda, soal apa yang Anda ingin capai, soal apa yang akan Anda lakukan, semuanya dalam timeline. Jadi tidak bisa kita menaruh sesuatu di luar timeline. Harus semuanya dalam timeline. Ketika kita merantukan trauma masa lalu, kemudian juga ketidakjelasan tentang masa depan, itu sudah jelas. Dalam hal manajemen waktu pasti kita sudah rancu. Kemudian artinya saat ini kita menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis manajemen dan krisis pemahaman tentang waktu. Jadi manajemen sendiri zaman ini sudah tidak bisa lagi menggunakan manajemen klasik sampai modern. Harus ada manajemen baru yang harus menjadi landasan kita semua ya. Sementara kita tidak bisa menunggu sampai kedua krisis ini terjawab saat melakukan manajemen waktu. Jadi kita tidak bisa menunggu, tunggu saja nanti para saintis menentukan kira-kira manajemen masa depan seperti apa, krisis waktu akan seperti apa. Sudah terlewat karena sudah ada global warming, kemudian juga ada perkembangan teknologi yang sangat cepat yang tidak bisa terkejar. Sehingga oleh karena itu perlu manajemen waktu untuk menerapkan manajemen waktu. Jadi untuk menerapkan manajemen waktu itu memerlukan manajemen waktu. Jadi pada saat kita merencanakan, kita sudah menghitung waktu kapan kita mulai dan sampai kapan kita akan mencapai sesuatu. Lanjut. Nah, berangkat dari yang kita miliki. Jadi manajemen waktu itu harus berangkat dari yang kita miliki. Misalnya teman-teman sekarang sedang apa? Apa yang sedang Anda lakukan, apa yang sedang Anda rencanakan, apa yang akan Anda capai, apakah Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi misalnya. Kemudian apakah juga kita bisa yakin apa yang kita rencanakan akan tercapai? Karena dalam riset ternyata banyak sekali ya cita-cita anak muda itu kemudian pada akhirnya tidak agak berbeda dengan apa yang dia alami di masa depan. Tetapi saya mempunyai pengalaman empirik ya, termasuk dari beberapa teman. Sesuatu yang dapat kita gambarkan di awal dengan sangat jelas.
baik visual, kemudian secara kinestetik, secara juga dari sisi misalnya auditorial, dan sampai kita bisa membayangkannya dengan jelas, itu akan kita temukan di masa depan. Jadi problemnya, kalau Freud mengatakan semakin maju peradaban manusia, semakin menghadapi derita, itu yang sudah sampaikan saya di depan. Jadi itu rumusnya dan itu hampir tidak terbantahkan. Misalnya gini ya, generasi saya ibu-ibunya belum bekerja, masih menjadi ibu domestik. Generasi setelah saya, generasi X, sebagian itu ibu-ibu itu sudah mulai di ruang publik dan sudah punya kegiatan. Sementara bapaknya belum bisa untuk menggantikan peran ibu. Nah ini ternyata ada perbedaan antara generasi saya dengan generasi X misalnya, dengan generasi milenial. Kalau menurut teorinya, bahwa memang manusia itu belajar pertama tentang dirinya itu dari interaksi dengan orang lain, dan orang yang paling mempengaruhi dirinya adalah orang yang pertama kali dihadapi secara intensif, secara berterus menerus. Nah itu yang Freud katakan bahwa semakin modern manusia menghadapi derita, nanti kita ada rumusnya. Kalau demikian bagaimana kita mengatasinya? Kemudian kehidupan manusia semakin kompleks sampai pada titik yang tak dapat diuraikan dengan nalar pada zamannya. Jadi nalar sebuah zaman akan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya maka pasti akan terjadi pemikiran dan langkah-langkah manusia dalam setiap zamannya. Sehingga kalau kita gambarkan apa yang menjadi tantangan generasi hari ini, generasi muda hari ini, itu tidak bisa dijawab oleh generasi sebelumnya, walaupun terjadi di generasi sebelumnya. Jadi mau tidak mau setiap generasi akan menemukan formulasi yang tepat untuk menghadapi zamannya. Sejarah menyebutkan manusia berjalan dari satu krisis ke krisis lain. Misalnya Indonesia ya menghadapi krisis perang Asia Timur Raya, kemudian Indonesia merdeka. Itu artinya solusi manusia Indonesia menghadapi perang Asia Timur Raya. Kemudian Indonesia berubah menjadi Orde Baru. Itu ketika mulainya perang dingin antara Barat dan Timur. Kemudian Indonesia mengalami reformasi setelah berhentinya perang dingin. Nah, sekarang apa yang kita hadapi? Ini kan kita menghadapi perang terbuka di berbagai negara ya, di Ukraina, di Israel, itu tidak bisa kita nafikan. Akan menimbulkan krisis yang kemudian bangsa Indonesia dan pribadi-pribadi orang Indonesia harus punya jawaban akan kemana. Sejarah juga menyebutkan bahwa manusia mampu melewati. Nah ini kabar gembiranya, ternyata manusia itu selalu mampu mengalami kemajuan di tengah krisis. Contohnya apa? Ingat hukum Malthus bahwa kita akan kehilangan atau kekurangan pangan. Nyatanya kita menjadi generasi yang kelebihan pangan dan menimbulkan krisis baru apa? Obesitas. Krisis baru apa? Banyaknya orang-orang yang terkena penyakit yang menakut, bukan penyakit yang menular. Nah, next kita lihat lagi dari perkembangan waktu itu. Nah, apa yang bisa kita hadapi? Kesadaran akan keterbatasan waktu sudah tidak relevan. Jadi alasannya, waduh, waktunya tidak cukup dan lain sebagainya, udah tidak relevan lagi. Karena Anda harus menciptakan ruang-ruang waktu itu mulai sekarang. Kemudian jika kita menunggu sampai jawaban yang pasti, itu hanya membuang waktu. Jadi Anda tidak bisa membuang waktu, hanya menunggu jawaban yang pasti. Apa sih? Karena tidak akan pernah ada jawaban pasti. Jawaban kita temukan day to day, waktu demi waktu. Kemudian bagaimana menanamkan pola yang tepat atas manajemen waktu. Nah ini saya akan berikan trik rahasia ya. Jadi manusia itu tidak selalu berpikir secara nalar. Berpikir nalar secara sadar penting. Tapi kita seringkali sebenarnya melakukan berbagai hal tanpa kesadaran utuh, tetapi di bawah sadar. Bagaimana bawah sadar ini terbangun? Bawah sadar terbangun oleh karena apa? Pertama, karena didikan kita sejak kecil. Makanya mimpi-mimpi kita di masa kecil itu seperti apa akan menentukan masa depan kita. Lalu kenapa kalau demikian tidak semua orang bisa mencapai mimpi itu? Berarti ada masalah dengan mimpinya sendiri. Misalnya mimpinya itu berhasil, mimpinya sukses, tapi di masa kecilnya mendapatkan bully yang luar biasa, mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai. Itu yang menimbulkan semacam derita. Derita yang kemudian menjadi trauma. Jadi kita adalah bagian daripada trauma baik positif maupun negatif yang terbentuk sejak kecil. Kita cek masing-masing trauma apa yang dalam diri kita. Kemudian masalah apa yang ada dalam kita. Itu bisa dicek sebenarnya. Kalau dalam pertemuan
offline, saya biasanya bisa untuk memberikan panduan karena ini memang tidak mudah saya sampaikan secara online dengan berbagai keterbatasan. Mudah-mudahan kita ada pertemuan yang bisa memperkuat apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian semuanya kembali kepada keberadaan individu dan lingkungan sosial. Jadi sebenarnya keberadaan kita semua saat ini, keberadaan teman-teman semua saat ini adalah merupakan interaksi antara diri kita dengan lingkungannya. Problemnya kan kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita hanya bisa mengubah apa yang ada dalam diri kita yang kemudian bisa jadi perubahan diri kita itulah yang merubah lingkungan. Jadi ini kuncinya. Semuanya kembali kepada hubungan kita dengan sosial. Bentuknya apa? Bentuknya adalah stimulus dan respon. Respon yang salah terhadap stimulus yang benar akan menjadi salah. Respon yang benar terhadap stimulus yang salah, ini bisa memperbaiki keadaan. Apalagi respon yang benar terhadap stimulus yang baik. Itu akan menjadikan Anda lebih mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan. Next, lanjut, biar cepat. Kayaknya saya berhenti sampai di sini ya. Ternyata saya cukup cepat menyampaikan. Tentu saja banyak keterbatasan karena kita online ya. Mungkin juga perlu pendalaman nanti. Ada beberapa hal yang saya pikir perlu didalami. Pertama adalah soal perkembangan waktu saat ini. Kedua adalah bahwa setiap apa yang kita hadapi hari ini adalah merupakan hasil akumulasi dari apa yang kita alami sejak kecil. Kemudian apa yang menjadi stimulus respon kita hari ini adalah stimulus respon antara individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi ketika seseorang melankolia, seseorang mengalami narsisistik, atau kita menghadapi orang yang narsistik gitu kan, atau yang melankolia, itu bisa jadi kita lah yang mengundang mereka ataupun tidak peka terhadap perbedaan pribadi-pribadi yang menurut teman-teman biasanya disebut toksik. Sebenarnya tidak ada pribadi yang toksik, yang adalah hubungan yang toksik. Saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mbak Mir dan kawan-kawan, juga teman-teman dari Tempo di kelas bersama ya. Saya kembalikan pada moderator. Turun. Oke, baik. Terima kasih materinya dari Pak Kakak. Ini materinya benar-benar dalam ya, teman sekelas. Jadi kita belajar banyak hal juga tentang produktivitas. Tadi kata-kata terakhirnya juga bagus banget. Tidak ada pribadi yang toksik. Yang ada hanya lingkungan yang toksik. Jadi teman-teman yang mau berkonsultasi langsung, yang mau bertanya langsung, bisa ketik di kolom chat Zoom atau bisa juga raise hand ya. Kita akan buka untuk termin pertama dulu. Silakan teman sekelas yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, dari Kak Irawan tadi ada pertanyaan ya. Apakah kan ada rekamannya? Iya, setiap webinar di kelas bersama, mau gratis mau berbayar, semua ada rekamannya teman sekelas. Jadi, teman sekelas bisa eh, ikuti hingga akhir webinar, akan ada link evaluasi yang akan di-share di kolom chat Zoom, nanti bisa diklik link evaluasi tersebut dan diisi. Di akhir ada link Google Drive-nya. Teman-teman copy aja ya link Google Drive-nya dan bisa ditonton rekamannya di dalam link tersebut. Lalu untuk sertifikatnya gimana, Kak? Sertifikat bisa otomatis di-download di kelas bersama setiap webinar selesai. Jadi ini kan jamnya selesai di jam 3.30 ya. Jadi teman sekelas setelah jam segitu bisa kembali ke kelas bersama untuk download sertifikatnya. Seperti itu ya. Oke, yang mau bertanya, mungkin kita persilahkan. Ada yang mau bertanya di kolom chat? Mungkin, oh ada Kak Hoirul. Aku bacakan ya Pak Kakak untuk pertanyaan pertama. Pak, saya dosen dan saya suka nulis, tapi tulisannya berserakan dan nggak ada tujuan apa-apa. Tiap saya udah riset selalu mandek karena nggak mood. Bagaimana ya mengatur mood biar tuntas dengan hobi nulis saya? Mungkin mau dijawab Pak Kakak? Silakan Pak. Iya, setiap orang adalah merupakan kompilasi dari pengalaman masa lalunya. Perlu dicek di masa mana kebetulan ada hambatan secara psikologis yang cukup berarti atau cukup mempengaruhi. Kita kembali ke masa yang lalu, kemudian cek bagian-bagian itu. Karena dari sisi profesional maupun dari sisi pribadi, saya melihat sebagai dosen sudah mempunyai bekal yang cukup untuk bisa menyelesaikan. Sebenarnya ini bukan hanya tulisan, biasanya juga dalam hal-hal lain ada hal yang menghambat. Maka sebenarnya pola-pola itu sering terjadi. Dan kita bisa cek itu dari pengalaman masa lalu. Misalnya yang paling sulit itu adalah ketika kita mengungkap sesuatu yang
tidak kita ingat. Kapan sesuatu yang tidak kita ingat adalah ketika kita tidak mempunyai bahasa. Kapan kita tidak mempunyai bahasa? 1 sampai 1,5 tahun kita tidak mempunyai kosakata bahasa lebih dari 300 kosakata. 1,5 sampai 3 tahun kita tidak mempunyai kosakata yang lebih dari 300 tiga kali 300.000 kosakata. Artinya apa? Banyak kosakata yang tidak kita miliki tetapi menjadi pengalaman kita. Kapan itu? Misalnya ketika kita marah tetapi kita berumur antara 0 sampai 1,5 tahun, kita belum tahu apa kata marah. Kemudian kata kesal, kita tidak tahu apa itu kata kesal sebelum kita umur 1,5 tahun. Dan disitulah kita tidak bisa merangkum pengalaman-pengalaman ketika kita ditolak. Oh, kita kan tidak pernah ditolak. Setiap orang pernah ditolak. Setiap orang pernah mengalami penyapian yang lepas dari ASI ibunya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Dan saat itu kita menderita. Tetapi kita tidak bisa mengungkapkan kecuali menangis. Oleh ibu dikasih apa? Dikasih mungkin makanan, dikasih yang lain. Sehingga kita mendapatkan bukan yang kita inginkan. Dan pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita mengalihkan tujuan kita pada yang lain. Sehingga kita merasa nyaman, damai dengan tujuan yang lain. Itulah sebabnya sebagian orang kalau tidak dilatih dengan utuh, maka akan ada semacam pembelokan dari apa tujuan yang awal. Dan ini bukan hanya menulis, potensinya bisa terjadi di berbagai bidang. Ketika itu sudah ketemu, maka menulis lancar, kemudian yang lain juga lebih lancar. Jadi setiap manusia sudah inherent Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah memberikan sesuatu yang penuh dalam diri kita untuk memperbaiki apa yang salah. Sehingga ketika kita kuncinya hanya ketika kita mengetahui secara benar apa yang menjadi hambatan. Problemnya untuk mencapai hambatan itu tidak mudah karena kita biasanya denial. Oh, enggak kok, saya nggak begitu, saya tidak punya pengalaman trauma. Nah, misalnya saya kebetulan juga terapis sering menemukan bahwa ada orang yang marah kepada orang tuanya tapi tidak bisa mengungkapkan dan nggak boleh. Orang tua kan nggak mungkin salah kepada kita. Orang tua kan nggak mungkin kita menganggap bahwa tidak baik kepada kita. Maka itu kemudian menutup kegagalan di masa-masa kecil yang terjadi. Itu dari sisi teori psikoanalisa. Kemudian dari sisi teori lain tentu bisa menggunakan CBT. CBT kita temukan nanti di titik mana kita berbelok dari tujuan. Itu artinya pada saat kita tidak menemukan di masa lalu, maka kita berbelok pada pemenuhan di titik lain. Ada kelebihannya Bu, orang yang demikian, yakni rasa kecewanya tidak terlalu banyak. Jadi ibu sebagai dosen dengan apa yang dialami, artinya ibu termasuk bagian orang yang tidak mudah untuk kecewa atau marah berlebihan. Kelebihannya itu, kelemahannya adalah yaitu bahwa kita bisa berbelok karena kita anggap oh ini tidak mungkin dicapai, maka beloklah kita kiri, belok ke kanan dan seterusnya. Saya berhenti sampai di sini, Mbak. Mungkin bisa ada diskusi yang lain. Oke, terima kasih jawabannya Pak Kakak. Bener-bener bagus kata Pak Khoirul. Kok bener Pak gitu. Jadi udah bagus banget jawabannya. Kita lanjut nih ya Ini ke survei pertanyaan ya, lain. sudah tahu kan juga. Banyak yang relate, Pak, berarti, Pak. Kita lanjut ke Kak Tasya. Agak panjang, aku bacakan. Halo, Kak, izin bertanya. Apakah nggak apa-apa kalau kita sekarang agak sedikit keras dengan orang lain demi menjaga boundaries kita? Kadang orang melihat kita terlalu baik jadi semena-mena. Dan ketika kita menjadi sedikit keras dan tegas itu bagaimana? Dan bagaimana cara membuat boundaries untuk menjauhi diri dari lingkungan yang toksik? Silakan dijawab, Pak Kakak. Bagus nih pertanyaannya. Ya, pertama soal keras, tegas dan lunak itu sesuatu yang fleksibel. Dan kemudian justru orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mampu secara fleksibel menghadapi tantangan-tantangan. Jadi soal keras dan lemah itu dua hal yang lain. Tetapi tentu kita perlu mengukur juga, mengukur dari dua sisi. Jadi ketika mengukur hubungan sosial, hubungan antar individu, kita perlu mengukur sebenarnya yang sehatnya seperti apa. Kalau kita tidak tahu di mana titik sehatnya, maka kita sulit untuk menentukan apakah kita akan lunak atau halus, atau kita mungkin terlalu permisif sehingga orang menjadikan orang tidak respect dan lain sebagainya. Karena kalau ada teori yang menarik, ini masih muridnya Freud, yakni salah satu yang mengembangkan teori di luar psikoanalisis. Teori dia mengatakan begini, bahwa tugas kita dan tugas kita terhadap orang lain
adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah ini, soal tugas kita, apa sih tugas manusia? Tugas manusia adalah ketika dia mampu mengoptimalisasikan semua potensi yang ada pada dirinya. Jadi, hubungan antar manusia adalah hubungan yang terjadi ketika mampu saling mengoptimalisasikan semua potensi yang ada dalam dirinya. Dan ketika kita memberi ruang itu, maka di situ soal keras atau soal lunak itu tidak menjadi ukuran. Ukurannya adalah apakah dengan cara ini, maka kita sudah memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya misalnya dia cukup dewasa, dia cukup profesional. Kalau lingkungan berarti kan lingkungannya cukup profesional. Ketika seseorang sudah tidak lagi cukup ruang dia berada di dalamnya, maka dia akan keluar dari ruangan itu dan kemudian mengembangkan potensinya dirinya menjadi jauh lebih besar. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir dengan lingkungan, dengan apa. Kalau kita memang potensinya lebih besar dari ruang yang ada di ruang itu, maka suatu kita akan melebar, meluber. Maka akan ada pihak-pihak atau orang lain atau lembaga lain yang mengatakan Anda lebih cocok di sini karena potensi Anda adalah di sini. Jadi tapi kapan kita harus mengatakan itu? Yakni kita terus saja mengembangkan diri kita semaksimal mungkin tanpa melihat semuanya. Hubungan tentang lunak dan keras misalnya, itu kita lihat sepanjang kita memberikan ruang pada siapapun untuk lebih dewasa, pada siapapun untuk menyelesaikan tugasnya. Tugas manusia adalah menjadikan dirinya sesuai dengan potensinya, menjadikan dirinya sebagai manusia yang utuh. Ketika orang lain bermain pada iri hati, bermain pada toksin dari perilaku dan ucapannya itu sudah bukan menjadi tugas kita. Berarti Anda, mohon maaf, lingkungan maupun orang ini sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah soal kepemimpinan misalnya. Baik yang dipimpin maupun yang memimpin, yang dipimpin dan memimpin itu mempunyai tugas yang sama agar seluruh proses kepemimpinan di lembaganya itu tercapai. Apabila suatu ketika kita melalui evaluasi ternyata ada hal yang harus kita koreksi, kita jujur, koreksinya di mana nih? Termasuk koreksi terhadap individu-individu. Ternyata terlalu jauh dari standar yang kita butuhkan untuk organisasi. Ya mohon maaf, tidak boleh juga kemudian kita menerima begitu saja harus, tapi semuanya harus objektif dan jujur. Sehingga dengan demikian maka lingkungan yang toksik yang saya sebutkan tadi adalah dibuat bersama-sama oleh hampir sebagian besar individu. Jadi kalau hanya individu satu yang toksik, maka ini akan keluar dengan sendirinya. Tapi ketika lingkungan toksiknya dibuat bersama-sama, bisa jadi ya kita susah untuk keluar dari lingkungan itu karena sebenarnya lingkungan toksik itu terjadi melalui interaksi begitu. Saya pikir demikian, saya kembalikan ke moderator. Itu ya jawabannya untuk Kak Tasya. Semoga membantu. Soalnya Kak Marlina sepertinya sangat relate dengan jawaban ini ya. Terima kasih juga untuk Kak Cia yang udah raise hand. Abis ini nanti kita ke Kak Cia ya. Sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Kak Heri. Mau tanya Pak tentang makna produktivitas. Lalu kaitannya dengan kesibukan apa? Kadang sibuk tapi nggak produktif. Nah, ini mungkin yang dialami Gen Z nih Pak sekarang. Sering ngerasa sibuk tapi kok nggak produktif nih. Mungkin bisa dijawab Pak Kakak? Ya, ini kembali kepada target goal apa yang kita ingin capai dalam hidup. Sehingga bisa saja kita sebenarnya memerlukan mengevaluasi goal baik kita sendiri maupun organisasi. Apakah masih sepadan antara diri kita dan organisasi? Atau kalau kita kemudian menjadi freelancer atau apapun, kemudian apakah goal kita sudah sesuai? Dan kemudian memenuhi, nah ini kan memenuhi apa yang kita inginkan. Dan tentu saja tidak semua lingkungan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini soal lingkungan dan pribadi ya. Nah sehingga sebenarnya yang kita butuhkan adalah bukan hanya memilih, tetapi juga kita ikut menentukan di dalamnya. Dan perusahaannya terlalu besar untuk kita menentukan. Setiap perusahaan pasti punya unit-unit yang kecil-kecil. Karena kalau perusahaan tidak punya unit yang kecil sedemikian rupa, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas dalam unit itu juga sangat ditentukan oleh jumlah dan rentang kendali. Jadi ketika di dalam unit-unit yang kita tidak bisa lagi relevan
dengan tujuan kita, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, dan tujuan unit-unit yang kita berada di dalamnya, maka tentu saja harus ada evaluasi. Nah, hal lain tentu saja penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Saya pikir hari ini akan banyak perusahaan maupun individu yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya apa? Dulu ahli radiologi itu di Singapura sangat dibutuhkan. Tapi sekarang ahli radiologi kedokteran itu sudah didelegasikan kepada sebuah server besar, sebuah server yang sangat besar. Kemudian server itu bisa membaca setiap proses, setiap sinar X, setiap CCTV, setiap CT scan yang diberikan kepadanya untuk dibaca secara lebih akurat. Sehingga ahli radiologi yang dulunya itu menjadi ahli-ahli yang sangat dibutuhkan dan mahal, sekarang tidak relevan. Nah, tentunya secara komunitas kita perlu terus membuat semuanya semakin relevan. Problemnya saat ini adalah bahwa perkembangan zaman akan sangat cepat sekali. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.